Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alami fid-dharain amin. Wa minha ta'allumul ilma asy-syar'i. Wa minha, dan itu setengah saking wasiat. 9 wasiat itu ta'allumul ilmi, mempelajari ilmu asy-syar'i yang sebangsa syariat. Ilmu syar'i itu semua ilmu yang dasarnya atau bahan mentahnya, sumbernya itu dari Al-Quran, Al-Hadis. Itu ilmu syar'i. Nah, selain itu berarti ghairu syar'i. Nah, tapi tolong ini juga jangan terjebak juga ini. Ilmu syar'i, ilmu ghairu syar'i. Jadi ilmu syar'i itu ilmu yang sumbernya dari Quran dan Hadis. Misalkan fikih, tasawuf gini ini sumbernya dari Quran dan Hadis. Nah, ilmu matematika sumbernya dari mana? Dari penelitian, dari akal. Ilmu fisika, biologi, kimia, hukum, sosiologi, dari mana sumbernya? Selain Quran dan Hadis. Itu ghairu syar'i. Tapi pertanyaannya, apakah itu ilmu dunia atau ilmu akhirat? Nah, ayo. Apakah itu dunia atau akhirat? Kita kembalikan, apakah itu masuk dunia atau akhirat di hatinya masing-masing. Tadi saya contohkan, belajar hukum tadi, dia itu aktivitas dunia atau akhirat? Akhirat. Niat tadi loh, niat dengan belajar hukum, tapi niatnya untuk menegakkan hukum menegakkan, memperjuangkan Islam melalui dunia hukum, itu ibadah apa enggak? Berarti dunia apa enggak? Jadi khawatirnya kemudian kita orang Islam terjebak yang dipelajari hanya ilmu yang gini-gini aja, kemudian ketinggalan di ilmu yang ghairu syar'i. Padahal untuk urusan apa disebut dunia apa akhirat itu adalah tergantung kepada hatinya. Karena begini, din, apa sih din, agama itu apa sih? Dalam kitab Is'atur Rafiq, misalkan saranya kitab Sulam Taufik itu. Ad-dinu huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lidhabil uqul as-salimah ila ma huwa khairid dunya wal akhirah. Jadi agama adalah wad'un ilahiyun, konsepsi Tuhan. Sa'ikun yang mendorong kepada orang yang punya akal normal untuk menggapai kebahagiaan, kebaikan dunia sekaligus akhirat. Jadi mafhumnya ilmu apapun sepanjang halal ini ya, kalau itu diorientasikan untuk menggapai kebahagiaan, kesejahteraan dunia sekaligus akhirat, yaitu ilmu agama. Penjelasan seperti ini saya sarankan untuk coba dibaca di kitab, di bukunya Mbah Sahal Mahfud, di buku Nuansa Fikih Sosial. Coba ini dikaji di sana. Terus saya simpulkan seperti itu. Oke, jadi ilmu syar'i itu ilmu yang dari sumbernya itu asal muasalnya dari Quran dan Hadis. Nah, bisa jadi bahkan Al-Ghazali dalam Ihya itu ya, ilmu fikih itu ilmu duniawi. Halo? Ilmu fikih itu ilmu duniawi. Al-Ghazali dalam Ihya. Kenapa? Ya karena memang ilmu fikih itu untuk mengatur kesejahteraan dunia. Dari aspek itu disebut sebagai ilmu dunia, karena untuk mengatur bagaimana hubungan muamalah jual beli dengan baik dan benar sehingga terjadi kesejahteraan maka disebut segitu. Oke, panjang lainnya kalau urusan ini, kalau dijelaskan kapan ngaji lagi di kesempatan lain yang lebih lebar.
Tapi setidaknya ini saya rekomendasikan teman-teman untuk bisa mengkaji lebih jauh lagi sebenarnya konsep apa ilmu syar'i, ilmu ghairu syar'i, ilmu dunia, ilmu akhirat itu kayak apa. Bahasan yang agak lebar itu di Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbas uskula wa ta'allaman, dan sungguh belajarlah engkau, belajar ilman terhadap ilmu, yang ilmu tadi sifatnya yusahhihu, yang akan bisa mengesahkan apa ilmu, mengesahkan ta'atan, akan ta'at, akan ketaatan, atau yusahhihu yang akan membenarkan atau mengesahkan ta'atan terhadap amalan ta'at. Wa aqidatan, dan belajarlah ilmu aqidah. Wa muzakkil qalba, dan belajarlah ilmu yang membersihkan hati. Uskula, yang menjadi jernih apa hati. Uskula, yang menjadi jernih apa hati. Di dalam bait ini menjelaskan bahwa kita disuruh untuk belajar ilmu yang bisa, yang dengan ilmu tadi itu ketaatan kita kepada Allah itu menjadi benar. Berarti ya ilmu fikih, taat ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, bagaimana caranya itu agar menjadi benar, sah, ya fikih. Berarti kita harus belajar ilmu syariat fikih. Yang kedua, wa aqidatan, dan belajar ilmu akidah, yaitu ilmu terkait dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan tentu dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Siapa Allah yang kita sembah, sifatnya apa saja, yang wajib apa, yang muhal apa, yang jaiz apa. Nah, kira-kira aqaid 50 lah. Aqidatul awam 50 itu dipelajari. Insya Allah sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai terjebak belajar akidah, kesasar masuk Mu'tazilah, Jabariyah, apalagi Mujassimah. Mujassimah itu akidah yang menyamakan sifat Allah itu seperti manusia. Allah punya tangan, punya mata, itu mujassimah. Karena dianggap Allah memiliki jisim, memiliki badan anggota tubuh seperti manusia. Dan itu jelas sesat dan menyesatkan. Kita cari yang biasa dipelajari di pesantren yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Wa aqidatan, dan ilmu aqidah. Wa muzakkil qalba, dan belajarlah kepada ilmu yang bisa membersihkan hati. Membersihkan apa? Ya membersihkan dari akhlak-akhlak madmumah, membersihkan kibir, sombong, riya, pamer, hasad, dengki, khirsu itu ambisi duniawi. Mengejar dunia sampai lali akhirat, mengejar dunia sampai nabrak aturan akhirat, aturan fikih, itu namanya khirsu. Tapi kalau mengejar nggak sampai melanggar tadi itu baik-baik saja. Berarti semangat namanya. Tapi kalau sampai lupa aturan, lupa akhirat, khirsu itu yang mazmum. Dan semua penyakit hati.